Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Latifah Nasra Kamila and I am from class 3D with student ID 12350300163. So here I want to explain my answer in listening exercise. But before we start to uh, exercise 9, I will tell about the skill 9. Jadi skill yang kesembilan ini tuh listen for almost negative expression. Jadi mendengarkan expression yang hampir negatif. Contohnya itu kayak di sini tuh barely enough money. Nah, barely ini sama dengan tidak punya uang gitu. Nah, kita langsung aja ke exercise 9. Di sini aku mau ngambil yang nomor 1, 2, dan 5. Kita play audionya. Number 1. Do you expect a lot of rain this month? It hardly ever rains in July. What does the man mean? Nah, tadi kan si speakernya tuh bilang, do you expect a lot of rain this month? Terus yang jawabnya, it hardly ever rains in July. Nah, kan yang ditanyanya, apa yang dimaksud dari si jawabannya kan? Nah, it hardly ever rains in July. Berarti kan itu nggak pernah hujan gitu kan. Kayak susah buat sering hujan di bulan Juli itu. Jadi sama aja. Kalau di bulan Juli itu there's little rain in July atau sedikit hujan di bulan Juli gitu. Terus selanjutnya buat nomor 2. Number 2. Were all 3 students accepted to the university? Only John was accepted. What does the woman mean? Nah, tadi kan si man-nya itu bilang were all 3 students accepted to the university? Apakah ketiga student itu diterima di universitas? Nah, si woman-nya itu bilang only John was accepted. Berarti cuman John yang diterima. Kalau kita lihat dari jawaban-jawabannya itu, yang pertama yang A ini si universitasnya tuh nerima ketiga muridnya. Itu udah jelas salah dari apa yang si woman maksud itu. Terus yang B, none of the student is going to the university. Enggak ketiganya kalau yang B itu. Nah, kalau yang C itu bilangnya John was not accepted. John was not accepted. Padahal kan yang disebutin sama si woman itu John yang keterima. Jadi bukan juga jawabannya. Nah, berarti yang D itu bilang two were not admitted. Jadi kedua murid yang lainnya itu nggak keterima. Berarti kan sesuai sama apa yang si womannya bilang. Jadi buat nomor 2 ini jawabannya D. Terus selanjutnya nomor 5. Number 6. Number 5. I can't believe Betty is not at work this week. Only rarely does Betty take a vacation in winter. What does the woman mean? Nah, si cowoknya kan bilang, I can't believe Betty is not at work this week. Terus yang ceweknya bilang, only rarely does Betty take a vacation in winter. Jadi yang cowoknya tuh bilang, kayak aku gak percaya kalau si Betty itu gak masuk minggu ini gitu. Yang ceweknya tuh kayak bilang juga, sebenarnya jarang banget si Betty ini ngambil liburan di winter. Berarti kita tinggal sesuaiin apa yang dimaksud sama si woman sama jawaban-jawaban yang ada di PDF ini. Nah, buat yang A, Betty often takes vacation in winter. Betty sering ngambil vacation di winter. Padahal kan yang dimaksud si woman itu Betty tuh jarang, bahkan kayak aneh gitu kalau dia ngambil vacation di winter. Jadi jawabannya A itu salah. Terus yang B, Betty prefer to take vacation in winter.
Betty lebih memilih buat mengambil vacation di winter. Jawabannya juga salah karena dia jawaban yang B ini tuh nggak sesuai sama apa yang si woman bilang. Terus yang C, occasionally Betty works 1 week during vacation. Ini tuh kayak nggak sesuai sama apa yang ada di teks gitu atau apa yang ada di percakapan tadi. Terus yang terakhir, a winter vacation is unusual for Betty. Nah, kalau yang ini tuh sesuai sama apa yang si woman bilang karena winter vacation tuh emang kayak aneh gitu buat si Betty itu karena dia nggak biasanya ngambil winter vacation gitu. Oke, itu buat yang exercise 9. Nah, sekarang kita ke exercise 10. Buat exercise 10 ini skillnya yaitu listen for negative with comparative. Negative can be used with comparative in the short dialogues. A sentence with a negative and a comparative has a superlative or very strong meaning. Kita langsung aja ke exercise-nya. Di sini aku mau ngambil nomor 1, 2, dan 4. Oke, buat nomor 1. TOEFL exercise. I couldn't be happy. Be particularly careful of comparatives with negatives. Number 1. Are you pleased with the exam results? I couldn't be happier. What does the woman mean? Nah, buat nomor 1-nya itu, di exercise 10 ini, si man tuh bilang, are you pleased with the exam result? Terus womannya bilang, I could not be happier. Nah, ini kan maksudnya si man itu bertanya ke si woman, apakah kamu senang dengan hasil ujiannya? Terus si woman tuh bilang, aku gak bisa lebih senang dari ini. Yang dimana maksudnya dia itu udah seneng gitu, dia udah seneng sama hasil jawaban ujian dia gitu. Jadi buat jawabannya kita lihat yang A itu, she is not very happy. Kan padahal di audio tuh dia bilangnya dia tuh senang sama jawabannya atau dia tuh udah gak bisa lebih senang dari ini gitu, alias dia tuh udah senang banget. Nah yang B juga bilangnya she didn't do very well on the exam. Loh kan di audionya tuh bilang kalau dia tuh udah seneng gitu. Berarti kan dia bisa mengerjakannya dengan baik gitu. Terus yang C, she could be somewhat happier. Ini kayak dia tuh bisa lebih happy lagi gitu. Padahal kan dia udah bilang di audio tuh, kata si womannya, dia tuh udah gak bisa lebih happy lagi gitu, alias dia udah happy banget. Berarti kan jawabannya juga salah ya. Dari A sampai C ini tuh jawabannya salah. Berarti jawaban yang benarnya itu yang D, she's delighted with the result. Nah, dia tuh udah seneng sama hasil ujian dia gitu. Kan itu tuh sesuai dengan apa yang dia maksud di audio tadi gitu. Berarti jawabannya itu yang D. Nah, selanjutnya yang nomor 2. Usual this semester. Buat audio nomor 2. Number 2. Is Paula lazy as usual this semester? She's never tried harder. What does the man mean? Nah, si womannya bilang, is Paula lazy as usual this semester? Terus yang the man bilang, she has never tried harder. Okay, what does the man mean? Kan tadi kata audionya tuh gitu kan. Jadi apa yang si man bilang? Berarti kita highlight, she is never tried harder. Nah, she has never tried harder tuh berarti dia nggak pernah berjuang lebih keras lagi dari ini gitu. Berarti which mean dia tuh udah berusaha sekeras mungkin. Nah, kita lihat dari jawabannya yang A, Paula is always lazy. Kan tadi dia di audio tuh bilangnya dia tuh nggak pernah berusaha sekeras ini gitu. Berarti kan dia udah berusaha keras. Alias dia tuh udah nggak pemalas lagi. Berarti yang A itu jawabannya salah. Terus yang B, Paula didn't work very hard this semester. Ini pun salah karena kan yang dibilang di audio tadi tuh dia udah
berusaha sekeras mungkin, alias dia tuh kayak nggak, sebenarnya sebelumnya nggak pernah kelihatan berjuang sekeras ini gitu. Salah, itu juga salah. Nah, yang C ini nih, Paula made a strong effort. Nah, jawaban yang C ini tuh sesuai sama apa yang dimaksud audio atau apa yang dimaksud demand. Karena si Paula itu udah berusaha sekeras mungkin atau semampu dia gitu. Dan itu tuh sesuai sama apa yang dimaksud the man, she's never tried harder. Jadi dia tuh udah berusaha memberikan effort yang keras gitu. Jadi jawaban yang benar itu untuk nomor 2 yang C. Nah, sekarang nomor 4. Number 4. What do you think of Betsy? I don't know a more intelligent woman. What does the man say about Betsy? Nah, yang ditanyakan apa yang dibicarakan the man tentang Betsy. Kita mungkin bacain dulu ya percakapannya. Nah, yang kata si woman itu, what do you think of Betsy? Terus kata the man-nya, I don't know a more intelligent woman. Nah, artinya si the man-nya itu bilang, aku nggak tahu lagi tentang intelligent woman itu kayak gimana. Yang berarti dia tuh udah berpikir kalau si Betsy ini tuh seorang intelligent woman gitu. Yang dia tahu tuh kayak dia tuh nggak tahu lagi intelligent woman tuh kayak gimana selain Betsy gitu. Nah, kita lihat jawabannya buat yang A. She is not very smart. Salah kan? Padahal maksudnya itu dia tuh uh, intelligent, cerdas, pintar gitu. Berarti yang A itu salah. Terus yang B, she always tells him everything. Emang ada konteksnya di percakapan tadi itu tentang yang ngebilangin kalau si Betsy ini tuh ngasih tahu segala hal ke si the man ini, kan nggak ada gitu. Jadi ini juga jawabannya salah. Terus yang C, he doesn't know her very well. Padahal kan dia tuh kayak apa yang dimaksud si the man itu dia tuh tahu kalau si Betsy itu kayak gimana gitu. Jadi ini juga salah. Nah, jawaban yang terakhir, she is extremely intelligent. Nah, jawaban ini tuh benar karena emang si the man itu tahu gitu kalau si Betsy itu seorang intelligent woman gitu atau seorang perempuan yang cerdas gitu. Nah, kita selanjutnya pindah ke exercise skill 7 sampai 10. Di exercise ini aku ngambil nomor 1, 2, sama 5. Mungkin kita langsung saja play audionya. TOEFL exercise. Impossible for me to do more. Number 1. Do you think you could try a little harder? It's impossible for me to do more. What does the woman mean? Nah, dan si yang cowoknya itu bilang, do you think you could try a little harder? Terus kata the woman-nya, it's impossible for me to do more. Jadi berarti yang ditanyainnya juga kan what does the woman mean kan. Nah, it's impossible for me to do more, kata the woman. Berarti itu tuh kayak dia tuh udah gak mungkin lagi buat ngelakuin hal yang lebih gitu. Artinya itu udah sesuai batas dia gitu. Nah, kita lihat jawaban-jawabannya. Yang pertama, she can try a little harder. Ini tuh salah, karena kan tadi di percakapan dia tuh bilang kalau dia tuh udah nggak bisa ngelakuin hal yang lebih lagi gitu. Berarti ini yang A itu salah. Terus yang B, there is a lot more that she can do. Ini tuh sama aja sebenarnya kayak yang A. Kayak dia tuh masih bisa ngelakuin hal yang lebih. Dia tuh masih mampu buat ngelakuin hal yang lebih. Kan di percakapan juga tadi dia udah bilang ya kalau dia tuh udah nggak mampu lagi buat ngelakuin hal yang lebih. Nah, yang C itu, she is doing the best that she can. Dia udah ngelakuin yang terbaik sesuai yang dia mampu.
Nah ini tuh sesuai sama apa yang di percakapan tadi, karena dia tuh udah karena dia udah nggak mampu lagi buat ngelakuin hal yang lebih sesuai yang dia mampu. Berarti kan ini sama aja kayak maksudnya yang C ini gitu. Berarti jawaban yang benarnya itu yang C. Terus selanjutnya yang nomor 2. Number 2. What are you so upset about? Not once on this trip has the bus left on time. What does the woman mean? Oke, yang ditanyakan what does the woman mean? Tadi tuh woman tuh bilangnya, enggak, di percakapannya kayak gini. The man tuh bilang, what are you so upset about? Terus the woman-nya bilang, not once on this trip has the bus left on time. Jadi apakah si yang dimaksud si woman-nya itu, apakah si busnya itu left on time, jadi nggak sesuai dengan jadwal. Nah kita lihat jawabannya. Yang A, she's always been late for the bus. Kan nggak sesuai nih sama percakapan. Di percakapan tuh dia bilangnya si bisnya yang nggak sesuai dengan jadwal. Berarti jawaban yang A itu salah. Terus yang B, the bus has always been late. Nah ini tuh sesuai karena dia itu si woman tuh bilang di percakapan tadi tuh si bisnya tuh nggak sesuai jadwal, berarti bisnya tuh selalu telat kan. Nah itu sesuai sama jawaban yang B. Coba kita lihat dulu ke yang lainnya, ke yang C sama D. The bus only left on time once. Dia tuh bilangnya tuh kayak si bisnya itu telat tuh nggak selalu di trip ini doang. Berarti di trip-trip yang lainnya juga si bisnya itu telat, bukan cuma trip ini doang gitu. Berarti yang C juga salah karena dia tuh yang C itu jawabannya cuman bilang kalau only left on time once. Berarti cuman ini doang yang nggak tepat waktunya, itu salah. Terus yang D, only on this trip has the bus been on time. Kan udah dibilangin tadi di percakapan itu kalau ternyata si bis itu nggak tepat waktu juga. Berarti jawaban yang D itu salah. Yang benarnya jawaban yang B. Sekarang yang terakhir itu nomor 5. Number 5. Did you turn in your research paper for history class? I couldn't turn it in because it was incomplete. What does the woman mean? Nah, yang ditanyainnya itu adalah what does the woman mean? Di percakapan, si man-nya itu bilang, did you turn in your research paper for history class? Terus si woman itu bilang, I could not turn it in because it was incomplete. Berarti kan kenapa dia belum ngumpulin research papernya tuh karena dia tuh belum selesai gitu sama research papernya. Sekarang kita lihat jawaban-jawaban yang ada di PDF ini. Nah yang pertama, yang A, she handed the paper in on time. Salah. Ini tuh karena kan dia tuh tadi di percakapannya bilang kalau dia tuh belum bisa ngumpulin research papernya karena belum selesai. Sedangkan di sini bilangnya on time. Berarti kan kalau misalnya dia belum bisa ngumpulin, dia tuh nggak on time gitu. Jadi jawabannya A itu salah. Nah, terus yang B, she was able to complete the paper but she didn't turn it in. Ini tuh kan nggak sesuai juga ya sama percakapan tadi karena dia tuh bilangnya dia tuh nggak ngumpulin tuh karena dia belum selesai, sedangkan yang di B ini tuh dia nggak ngumpulin padahal dia udah selesai gitu. Jadi jawaban yang B juga salah. Terus yang C, the paper was a complete mess so she didn't turn it in. Ini juga salah karena dia tuh nggak ngumpulinnya karena udah komplit ya, padahal dia tuh nggak ngumpulinnya tuh karena belum komplit. Jadi yang C juga salah. Nah yang D itu jawaban yang benarnya karena the paper was unfinished. Jadi
dia tuh nggak ngumpulinnya karena si tugas dia itu belum selesai. Jadi jawaban buat soal nomor 5 itu yang D. Nah, mungkin sekian aja dari aku. Ini pembahasan beberapa soal latihan yang dari exercise 9, exercise 10, sama exercise 7 sampai 10. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.